Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini dimanapun berada, entah sedang bekerja, sendirian di malam hari, atau mungkin sedang menatap layar sambil mematikan lampu kamar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, bukan pula dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerita tentang usaha kecil, tentang barang-barang milik orang lain, dan tentang harga gaib yang tak pernah tertulis di perjanjian manapun. Jika kalian pernah mencuci pakaian, menitipkan motor di bengkel, atau menyerahkan kain ke penjahit, maka cerita ini mungkin lebih dekat dengan hidup kalian daripada yang kalian kira. Mari kita mulai pelan-pelan. Tarik napas sebentar dan dengarkan baik-baik. Solo, Jawa Tengah, di sebuah gang yang tidak terlalu sempit, namun juga bukan jalan utama. Berdirilah sebuah bangunan satu lantai dengan cat hijau pucat yang mulai mengelupas. Papan, namanya sederhana, tergantung miring karena satu bautnya longgar. Laundry, bersih wangi, rukun hurufnya sudah pudar, tapi lampu neon kecil di atas papan itu selalu menyala. Bahkan ketika usaha lain di sekitarnya sudah tutup setiap pagi. Sebelum azan subuh berkumandang, pintu lipat laundry itu sudah terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara yang sama setiap hari. Ber, ger, duk dak dak. Suara mesin cuci berputar, seperti napas berat yang tak pernah lelah. Pemiliknya bernama Wahyu Prabowo. Usianya belum genap 40 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua. Garis-garis halus di sekitar matanya bukan karena tertawa, melainkan karena terlalu sering terjaga di malam hari. Rambutnya hitam, namun di beberapa bagian sudah diselipi uban tipis yang tumbuh tidak merata. Setiap orang di gang itu mengenalnya sebagai orang baik, murah senyum, tidak banyak bicara, tidak pernah menolak pelanggan. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu besi laundry itu setelah jam 10 malam. Pagi itu, seorang perempuan parubaya masuk sambil membawa 2 kantong plastik besar. "Mas Wahyu, kayak biasa ya?" katanya sambil menghela napas. "Iya, Bu Sri," jawab Wahyu pelan. "Besok sore bisa diambil." Bu Sri mengangguk, tapi raut wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab, seolah habis menangis simplemen. Saat ia menyerahkan kantong cucian, tangannya gemetar sedikit. Wahyu menerimanya dengan 2 tangan, dan seperti biasa, dadanya terasa sesak. Bukan sesak karena sakit, melainkan karena perasaan asing yang tiba-tiba masuk begitu saja, tanpa permisi, sedih, kecewa, marah yang ditahan. Wahyu menelan ludah. Enggak, apa?" tanyanya hati-hati. Bu Sri terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis yang dipaksakan. "Nggak apa-apa mas, cuma capek." Ia berbalik pergi, meninggalkan bau keringat, deterjen murah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Wahyu berdiri terpaku, menatap pintu yang baru saja tertutup. "Bukan capek biasa," gumamnya lirih. Sejak membuka laundry itu 2 tahun lalu, hal seperti ini sudah terlalu sering terjadi. Setiap pelanggan datang dengan barang dan beban, dan anehnya, beban itu selalu berpindah. Awalnya Wahyu mengira hanya sugesti, atau mungkin karena ia terlalu empati. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari pola yang tidak masuk akal. Jika pelanggan datang dengan masalah rumah tangga, malamnya Wahyu akan merasa gelisah tanpa sebab. Jika pelanggan sedang dililit utang, pikirannya ikut berat, sulit tidur. Jika pelanggan menyimpan amarah, emosi itu menempel padanya, seperti bau asap. Dan semua itu selalu terjadi setelah ia menyentuh barang milik mereka. Di sudut laundry, terdapat sebuah pintu kecil menuju ruang belakang. Ruangan itu tidak pernah dilihat pelanggan. Bahkan karyawan paruh waktu yang dulu sempat bekerja, tak pernah diizinkan masuk ke sana. Di dalamnya tidak ada mesin, tidak ada rak pakaian, hanya lantai semen, 1 lampu bohlam kuning redup, dan sebuah kotak kayu tua yang diletakkan di bawah meja kecil. Kotak itu selalu terkunci. Setiap malam setelah laundry tutup, Wahyu akan masuk ke ruangan itu sendirian. Ia menutup pintu, mematikan ponsel, dan duduk bersila di depan kotak. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi,
Wahyu membuka gembok perlahan. Suaranya kecil, tapi terasa sangat keras di telinganya sendiri. Klik. Di dalam kotak terdapat benda-benda yang tidak seharusnya disimpan bersama pakaian bersih. Potongan kain dari berbagai warna, benang yang sudah kusam, kancing baju, resleting patah, serpihan logam kecil dari bengkel sebelah. Dan yang paling mencolok, kertas-kertas kecil berisi nama pelanggan, ditulis dengan tinta hitam, satu persatu. Di malam-malam panjang yang sunyi, Wahyu mengeluarkan sebuah kaos milik pelanggan hari itu. Masih lembab, dingin, dan sedikit bau deterjen. Ia meletakkannya di lantai, tangannya bergetar. Cukup satu malam lagi, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Habis itu, kau boleh pulang. Ia mengambil seutas benang, melilitkannya di kancing kaos, lalu mengikat simpul kecil, lalu Wahyu menutup mata. Mulutnya bergerak, mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya, tapi hafal di luar kepala. Mantra itu tidak keras, tidak menyeramkan, hampir seperti doa, tapi terasa dingin. Udara di ruangan berubah berat. Mesin cuci di depan laundry yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba berbunyi lagi. Wahyu membuka mata. Sudah kubilang, jangan ikut campur, katanya lirih, entah kepada siapa. Di luar, seorang tetangga yang lewat sempat berhenti. Loh, kok mesinnya masih nyala? Gumamnya heran. Padahal tadi, katanya tutup. Namun, ia tidak berani mendekat. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, seperti sedang diperhatikan di dalam ruangan belakang. Wahyu menghela napas panjang. Ia tahu Battle. Apa yang sedang ia lakukan bukanlah hal baik. Namun ia juga tahu, tanpa itu, usahanya tidak akan bertahan. 2 tahun lalu, tempat ini nyaris bangkrut. Tidak ada pelanggan, mesin rusak, utang menumpuk. Dan disitulah ia membuat janji. Janji yang kini mulai menagih bayaran. Wahyu memungut kaos itu kembali, memasukkannya ke dalam kotak, lalu menutup gembok dengan tangan gemetar. Besok kau akan kembali lagi, katanya lirih. Seperti yang lain, lampu dimatikan, pintu ditutup. Namun malam itu, saat Wahyu berbaring di rumah kecilnya, ia tidak bisa tidur. Di kepalanya ada suara-suara yang bukan miliknya. Tangisan, keluhan, doa yang terputus. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan berulang kali muncul. Sampai kapan ia sanggup menanggung perasaan orang lain? Tawangmangu, lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, tidak semua tempat tercatat di peta. Ada wilayah-wilayah yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang sudah kehilangan arah, bukan oleh mereka yang sekadar mencari jalan. Wahyu baru memahami itu ketika motornya berhenti di sebuah jalan sempit, berbatu, dan diselimuti kabut tipis. Ponselnya sejak tadi tidak mendapat sinyal. Jam di pergelangan tangan menunjukkan pukul 3 sore, tapi suasana di sekitarnya terasa seperti menjelang maghrib. Udara dingin menembus jaketnya. Ia mematikan mesin motor, lalu turun perlahan. Tanah di bawah kakinya lembab, penuh daun pinus yang mulai membusuk. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua. Katanya, tinggal lurus, terus belok kanan. Gumam Wahyu ragu. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada rumah warga, hanya jalan setapak yang semakin menyempit. Namun entah kenapa, hatinya yakin. Bukan yakin karena tahu, melainkan karena tidak punya pilihan lain. 2 tahun lalu, sebelum laundry rukun berdiri, seperti sekarang, Wahyu berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Usaha pertamanya bangkrut, mesin cuci rusak satu persatu, pelanggan menghilang tanpa pamit. Setiap pagi ia membuka pintu laundry dengan harapan kosong. Setiap malam ia menutupnya dengan dada sesak. Tagihan datang tanpa ampun. Telepon dari penagih utang tak pernah berhenti. Yang paling menyakitkan, istrinya memilih pergi. "Aku capek, Mas," kata istrinya waktu itu sambil memasukkan baju ke tas. "Capek hidup kayak gini." Wahyu tidak membalas. Ia hanya menunduk karena tidak ada jawaban yang bisa mengubah keadaan. Saran untuk naik ke Tawangmangu datang dari seorang pelanggan bengkel, pria setengah baya yang jarang bicara. Saat itu Wahyu sedang memperbaiki mesin cuci rusak. Tangannya penuh oli. "Kalau mau usaha hidup lagi,"
kata pria itu pelan, tanpa menatap Wahyu. Cari orang tua di atas. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Wahyu tertawa kering. Orang tua apaan, Pak? Pria itu baru menoleh. Matanya tajam, tapi kosong. Yang ngajarin ikatan, bukan yang minta tumbal. Kalimat itu terus terngiang. Sampai akhirnya Wahyu benar-benar naik. Di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah rumah kayu sederhana. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya seng tua berkarat. Asap tipis keluar dari dapur belakang. Wahyu berhenti. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ada perasaan aneh, seperti berdiri di depan sesuatu yang seharusnya tidak ia datangi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara serak terdengar dari dalam. Masuk saja, dari tadi kamu berdiri di situ. Wahyu terkejut. Ayah, Pak. Ia melangkah masuk dengan ragu. Di dalam rumah, duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit bungkuk, rambutnya putih seluruhnya. Tapi matanya sangat jernih, seolah tahu banyak hal. Nama kamu Wahyu, kata lelaki tua itu santai. Usahamu mati, hatimu kosong, tapi niatmu belum busuk. Wahyu langsung duduk bersila. Gemetar sampean. Siapa? Panggil saja Eyang Darman, jawabnya pelan. Nama itu pun bukan nama pemberian. Percakapan mereka malam itu berlangsung lama. Tidak ada lilin hitam, tidak ada darah, tidak ada sesajen aneh, hanya teh panas, singkong rebus, dan udara dingin yang menusuk tulang. Kamu tidak datang minta kaya, kata Eyang Darman. Kamu datang karena takut ditinggal hidup. Wahyu menunduk. Iya, Yang. Usahamu boleh hidup, lanjutnya, tapi caranya bukan dengan memanggil makhluk, melainkan mengikat manusia. Wahyu mengangkat kepala. Maksudnya, santet. Eyang Darman tersenyum tipis. Orang sekarang menyebut semua hal santet. Padahal ini cuma ilmu pengikat. Ia mengambil sepotong kain kecil dari saku bajunya. Barang yang dipakai manusia menyimpan jejak batin, katanya. Baju, helm, sepatu, kain jahitan, semua merekam perasaan pemiliknya. Wahyu menelan ludah. Terus, caranya? Eyang Darman menatapnya lama. Kamu pakai barang itu sebagai jembatan, supaya mereka selalu kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa kurang jika tidak ke tempatmu. Risik tanya Wahyu lirih. Eyang Darman terdiam, api di tangku, berderak pelan. Kamu akan menanggung apa yang mereka titipkan, jawabnya akhirnya. Bukan barangnya, tapi kini, 2 tahun setelah janji itu, Wahyu berdiri lagi di lereng Lawu. Namun suasananya berbeda. Rumah kayu itu masih ada, tapi tampak lebih tua. Pintu tertutup, tidak ada asap. Wahyu mengetuk. Yang, saya Wahyu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Eyang Darman. Sunyi, hanya suara angin menyapu dedaunan. Wahyu mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit. Di dalam rumah, semuanya kosong, tangku dingin, cangkir, berdebu, tikar tergulung. Seolah rumah itu sudah lama ditinggalkan. Namun di atas meja, ada secarik papan kayu dengan tulisan terukir kasar. Ikatan bekerja selama kamu mau menanggung. Wahyu duduk lemas. Dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Yang, suaranya parau. Saya capek, tidak ada jawaban. Hanya kenangan malam itu yang kembali jelas di kepalanya. Saat Wahyu turun gunung sore itu, ponselnya kembali mendapat sinyal. Puluhan pesan masuk, keluhan pelanggan, permintaan ulang, cuci, orang-orang yang entah kenapa tidak bisa menjauh dari usahanya. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya muncul satu kesadaran pahit. Ilmu itu tidak pernah bohong, yang sering berbohong hanyalah manusia yang merasa kuat di awal. Dan Wahyu sudah terlalu dalam. Malamnya, di Solo, Wahyu kembali membuka kotak kayu di ruang belakang laundry. Ia memandangi nama-nama di dalamnya. 1 hari nanti, gumamnya pelan. Aku harus membayar semuanya. Mesin cuci di depan kembali berputar sendiri, seolah mengingatkan bahwa ikatan belum selesai. Tidak semua orang datang ke laundry rukun karena ingin mencuci. Sebagian datang karena merasa harus. Wahyu mulai menyadarinya ketika satu persatu pelanggan menunjukkan perilaku yang aneh. Bukan aneh yang langsung terlihat mencurigakan,
Melainkan, aneh yang pelen-pelen membuat bulu kuduk berdiri. Seperti orang yang lupa alasan mereka datang. Tapi kakinya tetap melangkah ke tempat yang sama. Pagi itu, langit Solo mendung. Jalanan basah oleh hujan semalam. Wahyu membuka pintu laundry seperti biasa. Belum sempat ia menyalakan lampu, suara motor berhenti tepat di depan. Seorang pemuda turun tergesa. Helmnya masih terpasang. "Mas, laundry ya?" tanyanya cepat. "Iya mas," jawab Wahyu. "Mau cuci apa?" Pemuda itu terdiam. Tangannya masih memegang helm, tapi matanya kosong beberapa detik ini. Katanya ragu, lalu melihat helmnya sendiri. "Saya mau." Wahyu menunggu. Pemuda itu menghela napas, menggaruk kepala. "Saya nggak tahu kenapa kesini mas. Padahal helm ini baru dicuci kemarin." Wahyu merasakan sensasi dingin di tengkuknya. "Oh," katanya pelan, "mungkin masih kurang bersih." "Iya, mungkin," jawab pemuda itu cepat, seolah butuh alasan untuk membenarkan keputusannya. Helm itu berpindah tangan. Dan seperti biasa, sesuatu ikut berpindah. Sejak saat itu, kejadian serupa makin sering. Ada pelanggan yang kembali hanya karena merasa bajunya tidak enak dipakai, meski wangi. Ada yang mencuci ulang karena merasa kok berat di badan. Ada pula yang datang tanpa membawa apapun. Lalu kebingungan sendiri, "Mas, saya pernah nyuci di sini ya?" tanya seorang ibu muda suatu siang. "Iya bu, 2 minggu lalu," jawab Wahyu. Ibu itu terdiam, lalu tersenyum kaku. Pantes dari kemarin rasanya kepikiran terus. Wahyu tidak menjawab. Ia sudah tahu jawabannya, tidak akan mengubah apapun. Efek itu tidak hanya berhenti di laundry. Bengkel motor kecil di Klaten, milik seorang kenalan Wahyu bernama Pak Roni, mengalami hal serupa. Pelanggan selalu kembali, bahkan untuk kerusakan sepele. Ada yang datang hanya untuk ngecek, lalu mengeluh pusing. Penjahit di Salatiga, Bu Lestari, juga mulai merasakan dampaknya. Pelanggan sering menangis saat fitting, entah karena ukuran salah atau perasaan yang tidak jelas sebabnya. Mereka semua menggunakan cara yang sama, barang pelanggan sebagai media. Dan semua ikatan itu mengalir ke satu arah, ke pemilik usaha. Di laundry room, Wahyu mulai sering duduk termenung. Ia bisa merasakan perbedaan emosi hanya dengan menyentuh kain. Kemeja kerja menyimpan tekanan, seragam sekolah membawa kecemasan, pakaian bayi penuh kelelahan yang disembunyikan. Setiap malam, saat pintu ditutup, semua itu menumpuk di dalam dirinya. Kadang Wahyu duduk di lantai dapur rumahnya, memeluk lutut. "Aku ini siapa sebenarnya?" gumamnya. Bukan pelanggan, bukan keluarga, bukan diri sendiri. Ia seperti wadah kosong yang diisi perasaan orang lain. Suatu sore, datang seorang pelanggan bernama Sari. Perempuan itu guru honorer dari Boyolali. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia membawa seragam sekolah dalam tas kain. "Mas, Wahyu," katanya lirih. "Bisa cepat?" "Ya, Bu Sari," jawab Wahyu. "Besok pagi jadi." Sari ragu sejenak sebelum menyerahkan tasnya. "Mas," katanya pelan, "kalau habis dari sini rasanya kok agak tenang ya?" Wahyu menelan ludah. "Mungkin karena bajunya bersih bu." Sari tersenyum tipis. "Iya, mungkin." Saat tangan mereka bersentuhan, dada Wahyu terasa seperti diremas. Kesedihan yang sangat dalam, rasa kehilangan yang belum selesai. Wahyu hampir menarik tangannya, tapi terlambat. Malam itu, Wahyu menangis tanpa sebab, tangis yang bukan miliknya. Keesokan harinya, Sari kembali, matanya merah, "Mas," katanya dengan suara bergetar. "Saya mau ambil baju, silakan bu." Saat Wahyu menyerahkan tas itu, Sari tiba-tiba berkata, "Mas, suami saya pergi." Wahyu terdiam semalam, lanjut Sari. "Ninggalin surat, katanya capek hidup." Wahyu ingin bicara, ingin menghibur, tapi yang keluar hanya napas berat. "Yang sabar bu." Sari mengangguk. "Entah kenapa, saya langsung kepikiran ke sini." Setelah Sari pergi, Wahyu duduk lama. Ia sadar, iketonit terlalu dalam. Malamnya, Wahyu melakukan kesalahan. Biasanya ia hanya menggunakan satu barang, satu nama, satu ikatan. Tapi malam itu, pikirannya kacau, emosi terlalu penuh.
Ia mengambil 2 potong kain dari pelanggan berbeda, mengikatnya bersamaan. Cepat. Selesai, katanya pelan. Aku capek. Begitu simpul ditarik, lampu bohlam berkedip. Mesin cuci di depan menyala sendiri. Ber. Wahyu menutup mata. Dadanya sesak, kepalanya pusing. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, ikatan mulai retak. Keesokan harinya, beberapa pelanggan datang bersamaan. Ada yang mengeluh pusing, ada yang tiba-tiba marah, ada yang jatuh pingsan di depan laundry. Wahyu panik. Bu, duduk dulu mas, tarik napas pelan-pelan. Tangannya gemetar. Ia bisa merasakan semua emosi itu menarik dirinya ke banyak arah. Sore itu, Wahyu pulang lebih cepat. Tubuhnya panas, pandangan berkunang. Ia terbaring di lantai rumah, sendirian. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara Eyang Darman di kepalanya. Kalau kamu serakah, ikatan akan saling melukai. Wahyu terbangun 2 hari kemudian. Laundry tutup, mesin mati, rumah sunyi. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya justru jernih. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Aku bukan cuma pemilik usaha, katanya lirih. Aku penampung. Dan untuk pertama kalinya, Wahyu merasa takut bukan karena usahanya akan sepi, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Sejak keluar dari rumah sakit, Wahyu berubah. Bukan berubah menjadi lebih kuat, tapi justru lebih pelan. Gerakannya hati-hati, napasnya sering ditarik dalam-dalam, seolah setiap langkah membutuhkan pertimbangan panjang. Dokter menyarankan istirahat mas. Wahyu terlalu banyak pikiran, kata dokter itu sambil menulis resep. Kalau bisa, kurangi kerja dulu. Wahyu hanya mengangguk. Ia tahu, yang harus dikurangi bukan jam kerja, melainkan ikatan. Hari pertama setelah pulang, Wahyu tidak membuka laundry, pintu besi dibiarkan tertutup. Mesin cuci tidak dinyalakan. Kayu di ruang belakang tidak disentuh. Ia duduk di ruang tamu rumah kecilnya, meminum teh hangat yang sudah dingin sejak lama. Jam 9 pagi. Biasanya saat ini, sudah ada 3 atau 4 pelanggan. Tapi hari itu sunyi. Wahyu menghela napas lega. Mungkin memang sudah waktunya, gumamnya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar jam 10, terdengar suara motor berhenti, tepat di depan rumah. Disusul ketukan pelan di pintu besi laundry. Tok, tok. Wahyu diam. Tok, tok, tok. Ketukan itu lebih keras. Mas Wahyu, suara perempuan terdengar. Maaf, laundrynya tutup ya. Wahyu bangkit perlahan, mengintip dari balik tirai. Itu Bu Sri, pelanggan lama. Ia membawa kantong cucian, berdiri canggung di depan pintu tertutup. Wahyu membuka pintu sedikit. Maaf, Bu, saya libur dulu, katanya pelan. Bu Sri tampak terkejut. Loh, Mas, sakit? Iya Bu, kurang sehat. Bu Sri mengangguk pelan, tapi wajahnya tampak bingung. Oh, iya, katanya, seolah memaksa dirinya menerima jawaban itu. Ya sudah, saya balik dulu. Ia melangkah pergi, tapi baru beberapa langkah, ia berhenti, menoleh kembali. Mas, katanya ragu, besok buka kan? Wahyu terdiam sejenak. Belum tahu Bu, Bu Sri mengangguk, lalu pergi. Namun saat punggungnya menjauh, Wahyu merasakan tarikan halus di dadanya, seperti benang yang ditarik perlahan. Hari kedua, Wahyu masih menutup laundry, namun gang kecil itu tidak pernah benar-benar sepi. Satu persatu pelanggan datang, mengetuk, bertanya, lalu pergi dengan wajah gelisah. Beberapa kembali lagi sore harinya. Ada yang hanya berdiri lama di depan pintu, lalu pergi tanpa bicara. Seorang pemuda bahkan duduk di kursi depan selama hampir setengah jam. Mas, saya nunggu, katanya singkat saat Wahyu keluar. Kalau buka, Mas, saya tutup dulu, jawab Wahyu lelah. Pemuda itu mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Aneh ya, katanya pelan. Padahal banyak laundry lain. Kalimat itu membuat Wahyu merinding. Malam itu, Wahyu bermimpi, berdiri di dalam laundry, sendirian. Mesin-mesin berputar tanpa henti. Dari dalam mesin, keluar pakaian-pakaian pelanggan yang basah, lalu berubah menjadi tangan-tangan yang meraih ke arahnya. Mas, Wahyu, jangan tutup, Wahyu berteriak.
Ia terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan yang membuatnya semakin takut. Ia merasakan emosi orang lain bahkan dalam mimpinya. Hari ketiga, Wahyu mencoba pergi, berniat menginap di rumah saudaranya di Karanganyar, sekadar menjauh. Pagi-pagi ia mengemas tas kecil dan menyalakan motor. Begitu mesin motor hidup, kepalanya langsung terasa berat. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Wahyu mematikan motor lagi. Apa-apaan ini, bisiknya. Ia memaksa diri berangkat. Baru beberapa ratus meter dari rumah, penglihatannya berkunang. Motor oleng. Ia hampir jatuh. Wahyu berhenti di pinggir jalan, terengah. Bukan tubuhnya yang menolak pergi, ikatan itu yang menahannya. Sore itu, Wahyu duduk di ruang belakang laundry. Ia akhirnya membuka kotak kayu lagi. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, seperti menyentuh sesuatu yang hidup. Kalau aku berhenti, apa yang terjadi pada mereka? Katanya lirih. Tidak ada jawaban, namun dadanya terasa semakin berat. Ia menyadari satu hal yang menakutkan, bukan hanya pelanggan yang tidak bisa meninggalkan usahanya. Ia sendiri tidak bisa meninggalkannya. Di hari keempat, Wahyu membuka laundry. Setingga hari, begitu pintu besi terangkat, beberapa pelanggan yang sudah menunggu langsung masuk. Alhamdulillah buka, kata seseorang lega. Saya sampai bingung kemarin. Wahyu hanya tersenyum tipis. Mesin dinyalakan, suara itu terasa seperti napas panjang yang dilepaskan. Dan bersamaan dengan itu, beban di dadanya sedikit berkurang. Wahyu menunduk. Aku tergantung, gumamnya. Namun membuka kembali usaha bukan solusi. Malamnya, saat sendirian, Wahyu berbicara pada kotak kayu. Kalau begini terus, katanya pelan, aku yang habis. Ia teringat perkataan Eyang Darman. Ikatan hanya putus jika kau rela menanggung semuanya sendirian. Wahyu mengerti maksudnya kini. Selama barang pelanggan masih menjadi media, selama ikatan masih dibagi ke banyak orang, ia akan terus terseret ke sana kemari. Satu-satunya cara adalah mengambil semuanya sendiri. Keesokan malam, Wahyu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia mengeluarkan seluruh isi kotak kayu. Semua potongan kain, semua kancing, semua nama. Ia menumpuknya di lantai ruang belakang. Udara terasa berat, lampu berkedip. Wahyu duduk bersila di depan tumpukan itu. Kalau harus selesai, katanya lirih. Biar aku saja. Saat ia mulai membaca mantra, dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin mengalir. Di luar, mesin-mesin menyala bersamaan. Ber, be, suara itu lebih keras dari sebelumnya. Wahyu menjerit pelan, namun ia tidak berhenti. Keesokan paginya, Wahyu tidak membuka laundry, dan kali ini tidak ada yang mengetuk. Gang itu sunyi, terlalu sunyi. Di dalam rumah, Wahyu terbaring, lemah, tubuhnya panas, pikirannya kacau. Emosi-emosi yang selama ini terbagi, kini menumpuk utuh di dalam dirinya. Ia berhasil menghentikan tarikan dari luar, namun harga yang harus dibayar mulai terasa sangat berat. Sejak kejadian pelanggan pingsan di depan laundry, Wahyu tidak lagi membuka usahanya sepagi biasanya. Biasanya jam 5 subuh mesin sudah berputar, tapi pagi itu pintu besi masih tertutup hingga matahari naik setengah. Gang kecil tempat laundry berdiri terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumahnya, Wahyu duduk di tepi ranjang dengan tubuh lemas. Kepalanya masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Bukan sakit kepala biasa, lebih seperti pikiran yang terlalu penuh, sampai tidak ada ruang untuk berpikir jernih. Ia memijat pelipisnya perlahan. Aku cuma capek, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri sendiri, namun tubuhnya tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Saat akhirnya Wahyu membuka laundry menjelang siang, beberapa pelanggan sudah menunggu. Wajah mereka tampak tidak sabar, sebagian gelisah, sebagian lagi terlihat bingung. Mas Wahyu kok lama? Tanya seorang ibu sambil memeluk tas cucian. Biasanya pagi udah buka. Iya bu, maaf, jawab Wahyu pelan. Kurang enak badan. Ibu itu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Mas juga kelihatan pucat. Wahyu tersenyum tipis. Ia tidak berani mengatakan bahwa wajah pucat itu bukan hanya miliknya sendiri.
Hari itu terasa panjang. Setiap kali Wahyu menerima barang pelanggan, dadanya terasa makin sesak. Seolah-olah ada banyak tangan tak terlihat yang menempel di tubuhnya. Masing-masing membawa perasaan berbeda. Ada kecemasan seorang buruh pabrik yang takut kontraknya tidak diperpanjang. Ada kemarahan seorang suami yang pulang ke rumah tanpa disambut. Ada keputusasaan seorang ibu yang bingung membayar uang sekolah anaknya. Semua bercampur, dan yang paling menyiksa, Wahyu tidak bisa menolak satupun. Menjelang sore, datang seorang pelanggan baru. Pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan jaket bengkel, dan membawa jaket kerja yang penuh noda oli. "Mas, bisa dicuci?" tanyanya singkat. "Bisa, Pak." Saat Wahyu menerima jaket itu, napasnya tercekat. Ada perasaan marah yang sangat besar. Bukan marah meledek-ledak, tapi marah yang dipendam bertahun-tahun. Marah pada hidup, pada keadaan, pada diri sendiri. Wahyu hampir menjatuhkan jaket itu. "Mas, nggak apa-apa?" tanya pria itu curiga. "Enggak, Pak," jawab Wahyu cepat. "Cuma agak pusing." Pria itu mengangguk, lalu berkata pelan, "Mas, entah kenapa ya, tiap habis kesini, rasanya pengen balik lagi." Wahyu terdiam. "Kayak ada yang kurang kalau nggak mampir," lanjutnya sambil tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar hambar. Setelah pria itu pergi, Wahyu bersandar ke dinding. Ia menutup mata. "Ini salah," bisiknya. "Semua ini salah." Malam itu, Wahyu tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di ruang belakang laundry, di depan kotak kayu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Lampu bohlam menyala redup, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Wahyu membuka kotak itu. Nama-nama di dalamnya sudah terlalu banyak. Ia mengeluarkan satu persatu kertas kecil itu, menatanya di lantai. Ada nama yang sering kembali, ada yang jarang. Ada pula yang sudah lama tidak muncul, tapi masih terasa berat. "Aku nggak sanggup," katanya lirih, seolah berbicara pada kotak itu. "Aku bukan orang kuat." Tangannya bergetar saat menyentuh salah satu kertas. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak luar biasa. Wahyu terjatuh terduduk. Napasnya pendek-pendek. Kepalanya seperti dipenuhi suara. Keluhan, tangisan, teriakan yang tertahan. Ia memukul dadanya sendiri. Berhenti, berhenti. Namun tidak ada yang berhenti. Sejak malam itu, perubahan pada diri Wahyu semakin jelas. Ia menjadi lebih sensitif. Suara mesin terlalu keras. Cahaya lampu terlalu terang. Kata-kata pelanggan terasa menusuk, meski diucapkan dengan biasa saja. Kadang ia marah tanpa alasan, kadang ia sedih sepanjang hari. Pernah suatu pagi, Wahyu menangis saat melipat baju bayi. Air matanya jatuh ke kain bersih itu. Tanpa ia tahu kenapa, "Aku bahkan gak punya anak," katanya lirih sambil menyeka wajah. Namun rasa kehilangan itu begitu nyata. Suatu sore, Bu Lestari, penjahit dari Salatiga, menelepon Wahyu. "Mas Wahyu," suaranya terdengar lelah. "Aku kok sering sakit ya akhir-akhir ini." "Sakit gimana, Bu?" tanya Wahyu. "Pusing, sesak, kadang marah sendiri," jawab Bu Lestari. "Kayak bukan perasaan aku." Wahyu menutup mata. "Bu, mungkin sebaiknya berhenti dulu," katanya pelan. "Jangan pakai cara itu lagi." Di seberang sana, Bu Lestari terdiam lama. "Kalau berhenti," katanya akhirnya, "usahaku bisa mati, Mas." Wahyu tidak langsung menjawab. "Usahaku juga hidup karena itu," lanjut Bu Lestari. "Tapi rasanya aku kayak ditarik-tarik dari dalam." Telepon terputus. Wahyu memandangi layar ponsel yang gelap. Ia sadar mereka semua sudah terikat, bukan hanya dengan pelanggan, tapi juga dengan konsekuensi. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Seorang pelanggan lama datang sambil menangis. Tubuhnya gemetar. Ia duduk di kursi plastik depan laundry tanpa bicara apapun. Wahyu menghampiri. "Bu, kenapa?" Perempuan itu mengangkat wajahnya. "Mas, saya nggak kuat." Begitu tangan Wahyu menyentuh bahunya, gelombang emosi menghantamnya. Takut, putus asa, ingin menyerah. Wahyu ikut gemetar. Ia terpaksa duduk. Beberapa detik kemudian, penglihatan menggelap. Ia tidak ingat bagaimana ia jatuh. Ia hanya ingat suara mesin yang kembali berputar sendiri. Wahyu sadar di rumah sakit kecil di Solo. Seorang perawat sedang mengganti infus.
Mas pingsan karena kelelahan, kata perawat itu. Stres, berat. Wahyu menatap lenggit-lenggit. Ia ingin tertawa. Kalau saja mereka tahu, yang lelah bukan hanya tubuhnya, melainkan jiwanya yang menanggung terlalu banyak. Malam itu, sendirian di ranjang rumah sakit, Wahyu akhirnya mengakui satu hal pada dirinya sendiri. Ilmu itu memang membuat pelanggan kembali. Usaha memang hidup, tapi tubuhnya bukan milik sendiri lagi. Ia telah menjadi tempat penitipan emosi orang lain. Dan di lubuk hatinya, Wahyu tahu, jika ini terus berlanjut, yang tersisa darinya hanyalah kulit tanpa isi. Sejak malam Wahyu menarik seluruh ikatan ke dalam dirinya, waktu terasa berjalan aneh. Siang dan malam seperti bercampur. Kadang ia terbangun saat matahari sudah tinggi. Kadang baru sadar hari telah gelap, tanpa ingatan kapan ia tertidur. Tubuhnya masih berada di rumah kecil dekat laundry, tapi pikirannya seperti berjalan ke banyak tempat sekaligus. Kadang ia merasa duduk di ruang tamu. Di detik berikutnya, ia merasa berdiri di depan mesin cuci. Lalu tiba-tiba berada di tengah keramaian pasar. Meski matanya tertutup, bukan karena halusinasi. Membawa ingatan pemiliknya, Wahyu jarang keluar rumah. Ia hanya bangun untuk minum air, lalu kembali berbaring. Kali ia memejamkan mata, potongan hidup orang lain muncul tanpa diminta. Ia melihat seorang pria dimarahi atasannya. Ia merasakan perut kosong seorang ibu yang mengalah agar anaknya bisa makan. Ia ikut menahan tangis seorang remaja yang takut. Tidak lulus sekolah, semua bercampur. Aku bukan kalian, bisik Wahyu. Suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kalian ada di sini? Dadanya terasa penuh, seperti paru-parunya tidak cukup besar untuk menampung napas. Pada hari ketiga, Wahyu mencoba bangkit. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Pantulan wajahnya membuatnya terdiam lama. Wajah itu masih wajah Wahyu, tapi matanya tidak. Tatapan itu seperti milik orang yang sudah terlalu lama menanggung beban. Uban di rambutnya bertambah banyak. Kulitnya tampak kusam, bahunya sedikit membungkuk, seolah selalu membawa beban berat di punggung. Mas Wahyu, terdengar suara dari luar rumah. Wahyu terkejut, ia membuka pintu perlahan. Bu Sri berdiri di depan, membawa kantong kecil berisi buah. Saya cuma mau nengok, katanya ragu. Katanya mas sakit. Wahyu mengangguk pelan. Masih Bu? Bu Sri menatapnya lama. Mas, kok kelihatan beda? Beda gimana, kayak sedih terus? Jawab Bu Sri jujur. Wahyu tersenyum tipis. Mungkin karena saya kebanyakan mikir. Bu Sri menyerahkan kantong buah itu. Kalau butuh apa-apa, bilang ya mas. Setelah Bu Sri pergi, Wahyu menutup pintu dan bersandar di baliknya. Ia tahu kesedihan yang dilihat Bu Sri bukan hanya satu. Beberapa hari kemudian, Pashe Roni dari bengkel Klaten datang. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung. Yuk, katanya pelan. Sejak kamu berhenti, pelanggan di tempatku kacau. Wahyu mengangkat kepala. Maksudnya? Mereka jadi gampang marah. Ada yang sakit, jawab Pak Roni. Kayak ikatannya putus. Mendadak, Wahyu menutup mata. Aku tarik semua ke aku, katanya lirih. Pak Roni terdiam lama. Gila kamu, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Kamu mau mati? Mungkin, jawab Wahyu pelan. Tapi setidaknya orang lain gak. Pak Roni menunduk. Aku gak sekuat itu Yu. Aku juga gak, balas Wahyu. Tapi aku sudah terlanjur. Malam-malam Wahyu kini semakin berat. Ia sering duduk di lantai ruang belakang laundry. Meski usahanya sudah tidak beroperasi. Mesin-mesin diam, tapi suara dengungnya masih terasa di kepala. Bukan suara nyata, melainkan ingatan yang tidak mau pergi. Wahyu memeluk lututnya. Aku cuma mau hidup tenang, katanya lirih. Kenapa harus sejauh ini? Di kepalanya, suara Eyang Darman kembali muncul. Kamu minta usaha hidup, bukan hidup tanpa beban. Wahyu tertawa kecil, tapi tawanya berubah menjadi batuk panjang. Suatu malam, retakan itu akhirnya terlihat jelas. Wahyu duduk di ruang tamu, ketika tiba-tiba emosinya berubah drastis. Detik ini ia marah, detik berikutnya ia sedih, lalu tertawa tanpa sebab. Ia membanting gelas di tangannya. Cukup, teriaknya.
Pecahan kaca berserakan di lantai. Darah mengalir dari telapak tangannya. Tapi Wahyu tidak merasakannya. Ia terduduk, tangisnya pecah. Bukan tangis satu orang, melainkan banyak tangisan yang keluar bersamaan. Aku gak kuat, aku capek. Kenapa hidup begini? Kalimat-kalimat itu keluar dari mulutnya. Tapi bukan semua miliknya. Keesokan paginya, Wahyu ditemukan pingsan oleh tetangga. Ia kembali dibawa ke rumah sakit. Dokter yang sama menatap hasil pemeriksaan dengan wajah bingung. Secara fisik, Mas Wahyu lelah berat, katanya. Tapi tekanan emosinya, ini di luar biasa. Wahyu tersenyum pahit. Kalau jiwa bisa diperiksa, Dok, mungkin lebih parah. Dokter tidak tertawa. Di ranjang rumah sakit, Wahyu menatap langit-langit putih untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia berpikir tentang akhir. Bukan akhir usaha, bukan akhir ikatan, melainkan akhir dirinya sendiri. Kalau aku pergi, gumamnya pelan. Apa mereka ikut tenang? Tidak ada jawaban. Namun di dadanya, beban itu tetap ada. Menunggu keputusan terakhir. Solo, Jawa Tengah. Tidak semua akhir datang dengan suara keras. Sebagian datang pelan, seperti napas yang dilepas perlahan setelah terlalu lama ditahan. Wahyu terbangun saat subuh. Cahaya matahari belum masuk jendela rumah sakit. Ruangan masih temaram, hanya ditemani bunyi alat medis yang berdetak pelan. Tidak ada rasa sakit di tubuhnya. Tidak ada pusing, tidak ada sesak. Yang ada justru hening. Hening yang aneh. Ia duduk perlahan, menunggu rasa berat di dada yang selama ini selalu datang begitu sadar. Tapi kali ini tidak ada. Wahyu mengernyit. Kenapa? Kosong, gumamnya. Kosong, tapi bukan lega, lebih seperti setelah badai lewat, menyisakan puing. Dokter datang pagi itu dengan wajah heran. Mas Wahyu, katanya sambil membuka catatan. Kondisi Mas stabil, tekanan darah normal. Bahkan lebih baik dari kemarin. Wahyu mengangguk pelan. Dok, katanya lirih. Kalau orang terlalu banyak menanggung perasaan orang lain, apa bisa tiba-tiba hilang? Dokter terdiam sejenak. Secara medis, jawabnya, hati-hati. Tidak. Wahyu tersenyum kecil. Kalau begitu, anggap saja ini bukan medis. Siang itu, Wahyu pulang. Rumah kecilnya terasa berbeda, sunyi, tapi tidak menekan. Ia berjalan pelan menuju ruang belakang laundry, tempat semua ikatan pernah bermula. Kotak kayu itu masih ada, tapi saat Wahyu membukanya, isinya membuatnya terdiam lama. Potongan kain itu kering, benang-benang kusam terlepas sendiri. Kertas nama-nama itu kosong. Tulisan hitam yang dulu jelas, kini memudar seperti tersapu air. Wahyu duduk di lantai. Jadi, sudah selesai, katanya pelan. Tidak ada suara mesin, tidak ada dengung di kepala. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu juga ikut hilang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Laundry rukun tidak dibuka lagi. Papan namanya tetap tergantung, tapi lampu neonnya tidak pernah dinyalakan. Pelanggan lama datang beberapa kali, lalu berhenti. Mereka menemukan tempat lain. Kehidupan mereka berjalan lagi tanpa tarikan halus yang dulu memaksa kembali. Bu Sri datang suatu sore. Mas Wahyu, katanya ragu laundry Nea tutup beneran? Iya Bu, jawab Wahyu. Saya berhenti. Bu Sri menatapnya lama. Aneh, katanya pelan. Sekarang rasanya lebih ringan. Wahyu mengangguk. Bu juga? Iya, jawab Bu Sri jujur. Masih ada masalah, tapi nggak kayak dulu. Kayak nggak numpuk. Bu Sri tersenyum, lalu pergi. Wahyu menutup pintu. Ia tahu, ikatan itu benar-benar putus. Namun, hidup Wahyu tidak kembali seperti semula. Ia tidak kembali menjadi orang yang ceria. Ia tidak kembali menjadi Wahyu yang dulu. Ada sesuatu yang tertinggal. Setiap kali ia melihat orang bersedih, dadanya ikut terasa berat. Setiap kali mendengar suara tangisan, matanya ikut panas. Bukan karena ikatan, melainkan karena bekasnya menjadi terlalu peka. Seolah jiwanya pernah diregangkan terlalu jauh dan tidak bisa kembali utuh. Suatu sore, Pak Roni datang lagi. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya. Tenang? Iya, jawab Wahyu.
Tapi kayak habis perang. Pak Roni duduk. Pelangganku sudah normal, katanya. Usahaku sepi lagi. Wahyu tersenyum tipis. Maaf, justru aku lega, kata Pak Roni pelan. Aku takut jadi kayak kamu. Wahyu mengangguk. Takut itu wajar, katanya. Yang bahaya, merasuk. Malam itu, Wahyu bermimpi tentang lereng Lawu. Ia melihat Eyang Darman berdiri membelakanginya, menatap kabut. Ilmunya sudah selesai, kata Eyang Darman tanpa menoleh. Tapi, bekasnya akan kamu bawa. Kenapa? Tanya Wahyu. Supaya kamu ingat, jawabnya pelan. Tidak semua usaha layak dipertahankan. Wahyu terbangun dengan mata basah. Bulan berganti. Laundry itu resmi dijual. Mesin-mesin diangkut. Ruangan kosong. Wahyu memilih hidup sederhana. Ia membantu tetangga. Kadang menjadi kuli angkut. Kadang hanya duduk di teras, menyapa orang lewat. Ia tidak kaya. Ia tidak terkenal, tapi ia hidup. Dan setiap kali ada orang bercerita padanya, Wahyu mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tahu rasanya menanggung sendirian. Suatu malam, Wahyu berdiri di depan bekas laundry Naya. Ia menatap pintu yang kini kosong. Terima kasih, katanya pelan. Dan maaf, angin bertiup pelan. Tidak ada jawaban, karena memang tidak perlu lagi. Penutup santet itu berhasil. Pelanggan kembali. Usaha hidup. Namun harga gaibnya bukan uang, bukan tumbal, melainkan jiwa yang perlahan terkikis. Dan di sebuah gang kecil di Solo, ada seorang pria yang menjadi saksi bahwa barang milik pelanggan bisa mengikat usaha. Tapi hanya hati yang siap hancur, yang sanggup membayar harganya. Tamat.